Assalamualaikum, saudara seiman yang saya cintai. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang seorang ahli ibadah yang sadar akan siapa dirinya sebenarnya setelah dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak masuk akal bagaimana bisa seorang yang ahli dalam beribadah namun dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada sesuatu yang penting untuk kita ketahui dari sisi mana kesalahannya, agar hal itu bisa kita jadikan bahan introspeksi untuk kita semua sahabat yang saya cintai. Namun sebelum masuk ke video pembahasan, seperti biasanya kami harapkan kepada saudara seiman semuanya untuk mendukung dakwah channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share agar manfaatnya bisa dirasakan oleh saudara seiman lainnya. Saudara seiman yang saya cintai, kita sebagai manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari kesalahan atau dosa. Sudah menjadi suratan atau takdir bahwa setiap manusia akan melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Bahkan kakek moyang kita pun, Nabi Adam, pernah melakukannya. Kalau kita mau mengatakannya sebagai sebuah kesalahan, melakukan dosa atau kesalahan itu bukanlah aib. Ada satu hal penting untuk kita petik pelajaran dari sifat Nabi Adam, yaitu sifat rendah hati. Meskipun dia melakukan kesalahan, berbeda dengan sifat iblis. Meskipun dia lebih tinggi ma'rifatnya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga dia menolak untuk memberikan sujud penghormatan kepada selain Allah, yaitu Nabi Adam. Justru disitulah letak sifat sombong yang ada di dalam diri iblis, sehingga membuatnya dilaknat hingga hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai makhluk tidak diperkenankan memiliki sifat sombong, karena itu adalah baju kebesaran milik Allah semata. Tak ada hak bagi selain Allah untuk memakainya. Ada satu kisah sangat menarik untuk kita simak, yaitu kisah tentang seorang ahli ibadah yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, lalu bersabda, baru saja kekasihku, yaitu malaikat Jibril, keluar dariku, di mana dia memberitahu, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung yang berada di tengah laut, yang lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak lautan tersebut masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsah. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar, mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping itu, Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dia makan setiap harinya. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima itu untuk dimakan. Kemudian mengerjakan sholat. Ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril melanjutkan, maka Allah benar-benar mengabulkan permintaannya, sehingga kami melewatinya ketika kami naik dan turun. Dan kita mendapatkan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat lalu dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu membantah, ya Rabbi,
Masukkan aku ke surgamu karena perbuatanku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Rabbi, masukkan aku ke dalam surgamu karena amalku. Maka Allah memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia mendapati bahwa nikmat penglihatan saja lebih berat dibanding ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lainnya. Maka Allah berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Kemudian ia diseret ke neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Rabbi, benar, aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kembalikanlah dia. Kemudian dia dihadapkan lagi di depan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika engkau belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu ya Allah. Allah bertanya lagi, siapakah yang memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Rabbi. Allah bertanya lagi, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan air segar di tengah-tengah laut yang asin, lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali? Di samping itu, memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihi salam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah. Sahabat seiman yang saya cintai, tidak ada yang patut kita banggakan, apalagi kita sombongkan atas semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena semua itu semata-mata dari Allah. Justru dengan kebaikan itu, sejatinya kita yang sedang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi saja. Bayangkan dari kisah tadi, satu nikmat Allah berupa penglihatan saja tidak sebanding dengan ibadah seseorang selama 500 tahun. Lalu bagaimana dengan nikmat telinga, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya yang masih sehat dan sempurna ini? Akankah kita masih mau mengklaim kehebatan diri kita ini? Sahabat seiman yang saya cintai, semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berkarya bermanfaat dan untuk beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.